Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, khususnya sahabat penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Frida Yohana, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jepara, akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk memenuhi tugas aksi nyata pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejauh saya, Ibu Ani Alfiah SPDI. Beliau merupakan guru mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Baik, langsung saja kita menuju pada kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Frida. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praobservasi dengan Bu Ani seperti itu ya. Sebelum nanti Bu Ani melaksanakan pembelajaran yang akan saya jadikan sebagai objek pengamatan saya seperti itu ya ketika observasi saya. Di sini saya ingin mengetahui beberapa hal yang nantinya akan Ibu laksanakan di dalam pembelajaran. Itu ya Bu ya. Mungkin nanti akan saya ajukan beberapa pertanyaan dalam kegiatan praobservasi ini. Boleh ya Bu ya? Iya boleh Bu Frida, silahkan. Baik, untuk yang pertanyaan pertama yaitu saya ingin menanyakan apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nantinya. Ya baik, untuk tujuan pembelajaran nantinya, untuk pembelajaran saya yaitu peserta didik mampu memahami tentang konsep infografis, membuat infografis tentang turunnya kitab-kitab Allah dengan benar. Baik, berarti nantinya Ibu Ani ini akan materinya tentang kitab ya Bu ya? Iya, kitab betul Allah. Sekali. Kemudian nanti lebih ditekankan pada infografisnya. Membuat infografis. Ya, materinya kitab-kitab Allah. Oke. Nah, untuk area pengembangannya yang ingin dicapai dari siswa nantinya itu seperti apa Bu? Iya baik. Untuk pengembangannya yaitu nanti saya fokuskan ke pengembangan pengetahuan untuk memahami tentang konsep turunnya kitab-kitab Allah tersebut, dan untuk keterampilannya yaitu membuat timeline infografisnya. Baik. Jadi intinya nanti di pengetahuan dan keterampilan siswa, kemudian timeline infografis. Baik, bagus sekali Bu Ani. Saya malah penasaran nantinya seperti apa gitu ya. Kemudian untuk model pembelajarannya nanti apa yang akan Bu Ani gunakan? Model seperti apa? Untuk modelnya itu yang saya rencanakan yaitu dengan menggunakan model pembelajaran inquiry. Jadi peserta didik dengan belajarnya sendiri bisa menemukan konsep-konsep dari turunnya kitab-kitab tersebut dan membuat dengan kreativitasnya beserta dengan kelompoknya nanti untuk membuat timeline infografisnya seperti itu. Baik. Sekali ya, jadi nanti anak-anak bisa menemukan konsepnya sendiri dengan tadi modelnya inquiry ya. Inquiry ya, betul. Inquiry. Baik, untuk bagian media pembelajarannya nanti seperti apa? Iya, untuk media rencananya saya menggunakan media PowerPoint ya Bu ya, nanti membuat PPT, kemudian juga saya tampilkan contoh-contoh desainnya mungkin sebagai gambaran mereka dalam membuatnya itu, dan sebelumnya juga saya akan mengelompokkan siswanya juga berdasarkan minatnya. Dengan saya contohkan nanti anak bisa memilih membuatnya modelnya seperti apa sesuai dengan minat mereka masing-masing. Baik Bu. Jadi di sini saya tadi menemukan metodenya yang digunakan adalah diskusi gitu ya. Iya betul sekali. Menemukan anak. Baik. Oke, untuk strategi pembelajarannya
seperti apa yang akan digunakan? Iya, strateginya yaitu saya tadi untuk pengelompokannya saya menggunakan strategi mencoba menggunakan yang namanya pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Saya kelompokkan berdasarkan minatnya. Ya. Dia lebih sukanya dalam bentuk menggambar atau membuat cerita narasi atau bagaimana saya serahkan ke anak-anaknya sesuai dengan minatnya juga gitu. Berarti kalau yang saya tangkap itu tadi pembelajaran berdiferensiasi produk ya Bu ya? Iya, prosesnya juga mungkin juga, ya. Untuk kontennya mungkin juga sudah masuk juga ya? Bisa, karena bisa tadi jadi. sudah menampilkan beberapa media, tadi kan ada PPT Iya, juga. betul. Apakah video juga ditampilkan nanti? Rencananya bisa saya tambahkan untuk videonya juga. Dan untuk mungkin pemahamannya mungkin untuk perannya bisa saya kasihkan sedikit pretest juga mungkin ya, rencananya seperti itu untuk menguji kesiapan siswa. Iya betul sekali. Oke, terima kasih untuk strategi media, model dan juga area pengembangan tadi sudah. Yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah penilaiannya. Nah, penilaian apa saja yang akan Bu Hani gunakan? Ya baik. Untuk penilaiannya tadi kan saya fokuskan untuk area pengetahuan sama keterampilan ya Bu ya. Jadi untuk penilaiannya saya menggunakan penilaian formatif itu untuk mengamati proses diskusinya seperti apa, kemudian juga sumatif di akhir nanti setelah presentasi juga bisa. Terus kemudian bisa saya berikan penilaian sumatif berarti yang terakhir untuk tentang pemahamannya tentang materi tersebut, untuk pengetahuannya. Oke, baik. Berarti nanti ada tes tulis di akhir, kemudian nanti Bu Hani menggunakan lembar observasi seperti itu. Iya, betul sekali. Oke, baik. Untuk selanjutnya, sasaran kelasnya nanti kelas berapa? Iya, untuk materi kitab ini kan di kelas 8 ya Bu Frida ya. Jadi nanti untuk kelasnya kebetulan saya nanti hari Kamis ada jam di kelas 8B pada jam ke-1 sampai jam ke-3. Berarti nanti di kelas 8B jam ke-1 sampai jam ke-3. Iya. Seperti itu ya Bu. Untuk harinya berarti hari Kamis. Hari Kamis tanggal 22 Agustus. Bisa Bu Frida? Iya, bisa. Iya. Berarti Kamis tanggal 22 Agustus 2024 ya Bu ya? Iya. Oke. Terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita sudah tadi melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu, untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Hani ke depannya. Nah, dari yang sudah kita bicarakan tadi, apa yang sudah Bu Hani dapatkan? Nah, sebetulnya banyak ini Bu. Awalnya tadi kan saya belum mendapat gambaran ya. Akhirnya setelah berbincang dengan Bu Frida, tadi menanyakan media juga, akhirnya saya kepikiran membuat medianya juga. Terus kemudian kita akan menentukan waktunya ya Bu ya, tidak terus dadakan hari ini diobservasikan, enggak. Jadi saya ada waktu untuk mempersiapkan diri, mungkin supaya tidak grogi juga. Yang namanya supervisi kan seperti itu, kalau beda dengan mengajar sendiri ya Bu ya. Jadi mungkin lebih mempersiapkan diri saya ya, dapat gambaran banyak untuk persiapan nantinya. Baik, alhamdulillah kalau seperti itu berarti di sini Bu Hani sudah lebih tercerahkan lagi ya Bu, dan alhamdulillah tidak seperti supervisi pada biasanya, lebih tegang seperti itu, karena pada dasarnya tujuan dari percakapan praobservasi ini adalah supaya nanti Bu Hani lebih siap, lebih percaya diri, dan supaya nanti ketika pembelajarannya lebih maksimal untuk siswa-siswanya juga. Seperti itu ya Bu ya. Semoga saja ya. Semoga saja semuanya nanti lancar. Dan nanti ketika observasi semoga nanti bisa teramati semuanya tadi yang ingin dicapai semuanya, dari tujuan, kemudian model, medianya, penilaian, strateginya, semoga nanti bisa terlaksanakan semua. Amin ya Bu ya. Semoga bisa maksimal. Jadi nanti harapannya setelah ini kita bisa berjumpa lagi di kegiatan observasi dan juga pada kegiatan pasca observasi. Iya, itu ya Bu Hani ya. Iya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga nantinya pembelajarannya Bu Hani bisa terlaksana dengan baik. Amin. Baik, demikian itu adalah kegiatan praobservasi yang sudah saya lakukan dengan teman saya, yaitu Bu Hani.
Semoga nanti bisa terlaksana dengan maksimal. Sampai jumpa lagi pada kegiatan observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari pertemuan sebelumnya, ini nanti pada pertemuan ini kita akan membahas tentang infografis seluruhnya kita. Namun sebelum kita masuk ke infografis, silakan ada yang bisa memimpin untuk membaca surat pendek terlebih dahulu. Oke, Najwa dari sana silakan.
Dalam video tersebut ada beberapa kejadian yang mencoba untuk mengusahakan Al-Quran, mencoba memasukkan Al-Quran. Namun kemudian ketahuannya, karena kita harus ingat bahwa Al-Quran itu akan berjalan kemudiannya tetap berjalan kemudiannya oleh Allah sampai hari kiamat. Orang yang kita buat sekarang itu sama dengan yang dulu diturunkan pada Nabi Muhammad. Nah, ini kita akan belajar tentang timeline infografis. Apa itu timeline infografis? Ada yang tahu? Ya, Tino? Garis waktu. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, bintang. Urutan ya, garis waktu ya sama. Garis waktu. Jadi timeline seperti yang disampaikan oleh Tino dan Bintang, timeline itu artinya garis waktu, time itu waktu, line itu garis, bentar ya. Di sini berarti kalian harus tahu, kalau tahu garis waktu berarti kalian harus tahu waktunya itu kapan, tahun ditemukan mencapai tahun tersebut, kemudian tempatnya di mana dan bagaimana sejarahnya. Ya, ini nanti tugas kalian. Nah, ada tugasnya. Yang pertama yaitu tiap kelompok bertugas mencari data sejarah kita sesuai dengan bagiannya. Jadi kelompok awal dinamakan kelompok inti, kelompok yang kemarin itu namanya kelompok inti. Jadi di sini ada 4 kelompok inti. Ada kelompok Taurat, kelompok Zabur, kelompok Injil, dan kelompok Al-Quran. Jadi masing-masing kelompok itu merupakan kelompok inti. Satu orang per kelompoknya untuk menuju ke kelompok inti. Kemudian kelompok ini bertugas memberikan penjelasan kepada kelompok yang lain. Karena nanti masing-masing kelompok silakan bagi tugas. Ada yang diberi tugas untuk menuju ke kelompok Taurat, kelompok Zabur, kelompok Injil, dan kelompok Al-Quran. Kalau kelompok Taurat berarti ke kelompok yang lainnya, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Kalau kelompok Injil berarti ke kelompok Taurat, Zabur, dan untuk apa sih? Untuk mencari data, mengumpulkan data tentang pembuatan infografis ini. Jadi datanya nanti dikumpulkan. Untuk membuat info kan harus tahu sejarahnya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Adapun contoh desainnya nanti kalian bisa menggunakan seperti ini atau contoh yang lainnya. Silakan kreasikan sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Dalam membuat tugas yang harus kalian perhatikan yaitu menentukan topiknya nanti, kemudian menentukan target waktu. Target waktu saya batasi karena untuk bahannya sudah dikumpulkan dari kemarin, jadi hari ini harus sudah bisa selesai untuk membuat timeline infografisnya. Ya, waktu 20 menit cukup ya untuk bertanya dan untuk mendesainnya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya mengumpulkan data referensi dari kelompok inti, mendesain, merancang desain, kemudian menggunakan template, siap pakai, menambah desain yang kalian kalian pilih, silakan kalian bebas mengkreasikan. Kemudian review keseluruhan desain, berarti nanti dipresentasikan per kelompoknya, kemudian menyajikan hasil proyek. Habis sudah bisa terkumpul
Jadi hasil pembahasan alhamdulillah semuanya sudah mendapat nilai di atas KKM semuanya. Jadi saya mencoba belajar dari ini semuanya sudah. Oke, tadi sudah semuanya sudah presentasi, hasilnya sudah bagus semua. Dari yang kita pelajari dari ini, kita refleksikan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yang mau jelaskan? Ya, Ria. Iya, menurut dia tadi menyenangkan karena dia menambah banyak informasi dari informasi dari kelompok lain tentang sejarah kita. Ada yang lain? Oh iya, silakan Agusti. Oke, ya, terima kasih untuk refleksinya. Yang lainnya saya anggap juga sudah sama ya. Kalau ada yang memiliki pendapat yang lain, baiklah. Apa saja yang kita pelajari dari ini? Ya, silakan simpulkan yang kita pelajari apa? Coba Gracia. Urutan dari kita awal mulai dari tahun 19 sebelum Masehi, Zabur tahun 10 sebelum Masehi, Injil tahun 1 Masehi, dan terakhir Al-Quran tahun 610 Masehi. Oke, bagus kesimpulan dari Gracia, betul ya, Ja? Betul. Ada lagi yang mau menyimpulkan bagaimana kesimpulan belajar dari ini? Oh iya, silakan Tegar. Yang keras, nah. Yang keras. Ya, menurut Tegar itu kita percaya bahwa semua kitab itu berasal dari Allah. Ya, untuk yang lainnya kita imani, untuk yang Al-Quran kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus, benar ya, Ja? Selanjutnya satu lagi mungkin siapa? Oh ya, silakan Emma. Oke, di antara kitab-kitab yang ada, Al-Quran adalah kitab yang paling asli, yang paling dijaga kemurniannya oleh Allah sampai hari kiamat. Oke, baiklah. Tadi sudah kita refleksikan, sudah kita simpulkan bersama. Kesimpulan kita pada akhir dari pertemuan hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan dari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya. Oke. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Oke, terima kasih untuk belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu aplaus semangat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kini telah sampailah pada kegiatan pasca observasi, yang mana pada sebelumnya saya telah melakukan observasi pada pembelajaran yang telah dilakukan oleh rekan saya, Ibu Ani Alfiah, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, yang dilakukan di kelas 8B pada jam pertama sampai jam ketiga. Pada kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ani Alfiah.
Dan saya juga ditemani oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Wahid Budianto, yang mana nantinya akan memberikan umpan balik pada percakapan pasca observasi yang akan saya lakukan. Baik, langsung saja kita menuju pada kegiatan pasca observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Frida. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Bu Ani ya. Iya. Oke, pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada kegiatan pasca observasi, yang mana sebelumnya saya sudah melakukan observasi di kelasnya Bu Ani. Seperti itu nggih. Iya. Oke. Untuk tujuan percakapan pasca observasi kali ini, yaitu saya ingin mengajak Bu Ani untuk membicarakan banyak hal mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Ani lakukan dan sudah saya supervisi, seperti itu. Izinkan saya untuk menanyakan atau mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Iya, baik. Baik, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana perasaan Bu Ani setelah diobservasi oleh saya, seperti itu. Iya, baik. Perasaannya saya sudah lega ya Bu ya, walaupun sebetulnya sih juga tegang juga enggak, karena juga ada persiapan sebelumnya, kita sudah berbincang di pra observasinya, sehingga saya sudah ada persiapan, dan juga ketika alhamdulillah pas observasinya juga sudah berjalan lancar, jadi ya sudah lega lah. Baik, berarti sudah lega lah seperti itu ya, meskipun ada perasaan tegang Di awal ya pasti. Oke, untuk proses pembelajarannya mungkin bisa Bu Ani jelaskan apakah sudah sesuai yang kita bincang-bincangkan ketika di kegiatan pra, seperti itu untuk proses pembelajaran yang kemarin. Iya, baik. Untuk prosesnya kemarin kan saya tujuannya supaya anak bisa memahami infografis ya Bu, yang membuat infografis turunnya kitab-kitab itu. Ketika saya menyampaikan itu, anak itu antusias awalnya. Kelompok sudah dibentuk dari awal sesuai dengan minatnya, tapi walaupun pada prakteknya ternyata ketika praktek anak lebih memilih pakai menggunakan Canva semua. Walaupun sudah saya fasilitasi kalau misalkan mau menggambar ya silakan, ternyata lebih milih Canva semuanya. Terus kemudian alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian ketika yang post testnya juga menggunakan kursus itu juga sudah lancar, nilainya juga sudah baik, sudah sesuai dengan target. Jadi saya bisa, kalau dari saya sendiri menilai diri saya gitu ya, mungkin kalau Bu Frida menilai monggo silakan, tapi dari saya itu sudah hampir maksimal lah, sudah sesuai dengan tujuannya, sudah tercapai. Kalau menurut saya seperti itu. Kira-kira berapa persen Bu? Persenannya kalau dari antara 90%-an lah, hampir 100% lah. Walaupun pasti kalau kekurangan ya pasti ada pastinya. Ya. Sekitar 90% ya Bu ya. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu adakah hambatan untuk Bu Ani sendiri kita melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Iya, hambatan itu walaupun kita sudah mempersiapkan pasti ada ya Bu ya. Mungkin dari siswanya yang kadang susah diatur, juga untuk masalah pengelompokan sih tidak ada masalah karena sudah sesuai dengan kelompoknya, sudah sesuai dengan minatnya yang dipilih sendiri. Untuk mungkin dalam membuat infografisnya itu ada sedikit hambatan, ada beberapa anak yang mungkin belum paham menggunakan Canva tapi dia pengen mencoba, dia tidak mau dengan menggunakan yang lain, padahal sudah saya fasilitasi monggo silakan boleh menggunakan ini, menggunakan Canva atau menggunakan menggunakan gambar silakan, tapi anak pengen mencoba karena keinginan itu, akhirnya saya silakan menggunakan sesuai dengan kemampuan kalian, walaupun saya tetap mengajari sedikit-sedikit, akhirnya waktu juga kan agak molor sedikit. Kemudian untuk yang presentasinya juga itu kan ada beberapa yang kurang aktif lah dalam kelompok, masalah kelompok kan seperti itu, mungkin hambatannya di situ. Untuk rencana ke depan untuk mengatasi hambatan-hambatan itu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bu Ani? Ya, mungkin saya lebih ini ya Bu ya,
belajar cara mengondisikan kelas mungkin ya, dari saya sendiri kurang belajar mungkin, jadi saya belajar lagi, mungkin juga bisa melihat dari guru-guru yang lain, mungkin dari Bu Frida mungkin nanti bisa masukannya seperti apa. Terus kemudian untuk yang anak yang tugas tadi Canva yang belum memahami atau masih kurang, mungkin kan nanti bisa saya di lain hari atau di luar itu saya lebih meningkatkan itu untuk kreativitas anaknya supaya bisa keluar. Oke. Jadi nanti Bu Ani akan memfasilitasi anak supaya lebih memahami tentang Canva, Iya. gitu ya Bu ya. Baik, kemudian untuk mencapai tadi, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, kira-kira orang yang bisa membantu Bu Ani itu siapa? Iya. Dan akan dimulai kapan waktunya? Ya baik, tentunya dari siapapun bisa ya Bu, termasuk Bu Frida juga, dari guru-guru senior juga bisa. Terus kemudian juga saya dengan siswa juga, komunikasinya dengan siswa supaya kan pembelajaran pasti kan dua arah, tidak mungkin dari saya sendiri, pasti juga dari siswanya. Jadi kita mungkin kolaborasinya dengan berbagai pihak, bisa dari guru, rekan sejawat, dari siswanya juga. Terus juga mungkin bisa saya terapkan langsung di pertemuan berikutnya. Gitu, minggu depan, dan insya Allah tidak hanya kelas B saja tadi ya Bu, 8B ya, bisa saya terapkan untuk semuanya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ani. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil dari observasi saya. Saya akan memberikan umpan balik kepada Bu Ani mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Ani laksanakan, seperti itu ya. Yang pertama, ketika kemarin sudah saya observasi, yaitu Bu Ani sudah melakukan pembelajaran dengan model inquiry ya, seperti itu ya. Iya. Dan sudah teramati, sudah tercatat, sudah ada. Kemudian kemarin Bu Ani juga menerapkan strategi pembelajarannya adalah menggunakan diferensiasi. Meskipun anaknya semuanya memilih untuk memakai aplikasi Canva, tetapi Bu Ani sudah memfasilitasi anak lah sesuai dengan minatnya masing-masing, seperti itu. Dan saya amati juga penilaiannya sudah ada kemarin. Saya lihat itu sudah menggunakan kuisis, ternyata hasilnya bagus-bagus, nilainya 90 berapa, seperti itu. Oke, seperti itu Bu Ani. Menurut saya juga hampir sama dengan apa yang sudah disampaikan Bu Ani tadi, mencapai 90%, bahkan menurut saya sudah 95%, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kepada Pak Wahid sebagai pengajar praktik untuk bisa memberikan umpan baliknya terhadap percakapan pasca observasi yang sudah saya laksanakan. Terima kasih kepada Bapak Wahid, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Frida, Bu Ani, saya sangat terkagum akan kegiatan pada kali ini yang sudah dilakukan Bu Frida, sudah luar biasa. Catatan saya di sini sudah lengkap, Bu. Sudah lengkap. Yang pertama sudah ada menanyakan kegiatan yang dilakukan oleh Bu Ani dari pengembangan yang ada. Yang kedua, dari Bu Frida sendiri ini sebagai coach ya, ini tidak hanya berasumsi, tetapi sudah ada data-data. Yang diberikan adalah data, bukan asumsi atau katanya atau yang lain. Kemudian yang ketiga, itu ada menanyakan pengembangannya. Mau dilakukan kapan, yang dilakukan apa, butuh siapa saja, ini sudah ada. Dan saya menilai ini sudah sangat bagus, tapi kedepannya lagi terus ditingkatkan dengan latihan yang lebih banyak ya. Jadi nanti biar lebih agar fokus dalam permasalahan-permasalahan atau pengembangan yang ada. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wahid yang sudah memberikan umpan baliknya. Baik, demikian adalah percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama rekan sejawat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.